Bagi benang merahnya adalah ketika perusahaan melakukan efisiensi terhadap faktor penunjang produksi, disitulah awal mula petaka yang terjadi. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, The Brunel akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan dari saudara Andreas Pikanto yang komentar di channel YouTube bicara tentang efisiensi sebuah perusahaan. Sebenarnya pertanyaannya simple, namun saya harus jelaskan secara detail bicara tentang apa sih Pak Pendi sebenarnya efisiensi perusahaan yang sangat fatal terjadi. Maka kita harus memahami yang namanya efisiensi perusahaan adalah pengetatan beberapa biaya yang dari perusahaan yang digunakan untuk menanggulangi cash flow dari perusahaan itu sendiri. Di mana bahwa cash flow dari perusahaan akan terjadi karena akibat dampak dari yang sering terjadi adalah dari pendapatan mereka. Kalau memang perusahaan kelapa sawit yang hilirnya berupa CPO, maka tetap sampai dengan perhitungan CPO-nya. Namun ketika perusahaan itu hilirnya hanya menjual TBS saja, maka kita perhitungannya sampai tandan buah segarnya. Dan kita akan menjelaskan dulu yang namanya efisiensi di perusahaan itu yang sering terjadi apa? Yang pertama adalah baik tenaga kerjanya. Ketika pendapatan perusahaan sudah mulai agak seret, maka biasanya akan terjadi pengetatan tenaga kerja. Dalam artian adalah penerimaan tenaga kerja, perhitungan kembali jumlah tenaga kerja dari sebuah divisi itu sendiri. Dan yang paling sering adalah sampai babak bagaimana mengurangi jumlah karyawan yang ada. Kemudian efisiensi perusahaan selanjutnya adalah pengeluaran lain-lain. Pengeluaran lain-lain kemungkinan biasanya adalah faktor-faktor berkaitan dengan pengetatan perjalanan dinas, pengetatan yang bersifat lain-lain. Salah satunya adalah misalnya alokasi-alokasi lain yang biasanya misalnya ada CSR yang biasanya sekian juta, maka semakin kecil seperti itu. Kemudian efisiensi yang selanjutnya adalah berupa sarana produksi. Ini misalnya ada pupuk, ini pupuknya, kemudian herbisidanya. Ini adalah sarana produksi yang mana bahwa pupuk sendiri memegang peranan biaya yang paling besar di dalam perawatan tanaman kelapa sawit yang memegang angka sampai 60%. Ketika angka pupuk ini adalah 60% biaya yang dikeluarkan, maka ini sering terjadi pemotongan pupuknya. Kemudian herbisida juga sama, pengeluaran yang cukup besar. Ini yang sering terjadi pengurangan dosis per hektarnya. Yang sering, maka efisiensi yang dari perusahaan juga harus banyak menghitung nanti. Kita akan jelaskan selanjutnya. Kemudian pengetatan sistem biaya. Pengetatan sistem biaya adalah misalnya pembiayaan itu harus tertulis secara jelas, baik mana tunjangan staf dan sebagainya. Ini juga bagian dari pengetatan yang ada. Kemudian yang paling sering terjadi adalah ketika harga CPO merosot jauh, mana berdampak pada pendapatan perusahaan, maka yang sering terjadi adalah pengenselan atau pembatalan proyek. Pembatalan proyek-proyek yang ada, baik proyek dari pembuatan kapital dari perumahan, gedung-gedung lainnya, itu banyak di cancel. Akibat apa? Karena pendapatan perusahaan yang rendah. Namun menjawab pertanyaan dari Mas Andreas ini bahwa efisiensi yang salah kaprah di dalam sebuah perusahaan yang bisa merusak jalannya sistem cash flow dari perusahaan yang paling fatal adalah mengurangi dari sarana produksi. Ini yang salah kaprah sebenarnya. Ini kalau misalnya pengetatan tenaga kerja, oke, bagaimana norma yang biasanya rendah dinaikkan, kemudian alokasi tenaga kerja lain yang semakin detail, semakin besar produktivitasnya, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau kita sudah bicara tentang efisiensi perusahaan disebabkan karena pendapatan perusahaan yang rendah, maka kita tidak bisa mengurangi sarana produksi ini. Sehingga memang beberapa perusahaan tidak mengurangi budget pupuk, tidak dikurangi. Karena ingat bahwa perusahaan yang menghasilkan tandan buah segar, ketika dia mengurangi pupuk, ya jangan banyak berharap produksi. Ini yang harus kita pahami itu. Begitu juga dengan misalnya sebuah perusahaan yang menghasilkan CPO, begitu ya pupuk dikurangi, ekstraksi akan rendah, produksi juga akan rendah. Ini kemudian herbisida juga begitu dikurangi lahan semak, maka losis kemana-mana. Sehingga hal yang harus dicatat nih Mas ini yang seorang mahasiswa di ekonomi, efisiensi perusahaan yang tidak boleh dilakukan sebenarnya adalah bagaimana mengurangi faktor-faktor penunjang produksi itu sendiri. Ketika pengurangan, maka hitung-hitungannya harus jelas.
Itu karena bahwa ketika kita bicara tentang pupuk efisiensi karena pendapatan perusahaan rendah, maka bagaimana mendapatkan pendapatan yang tinggi? Tapi ketika pupuk sebagai sarana tertinggi yang akan digunakan untuk mendapatkan produksi, kita akan melihat pupuk itu arahnya kemana saja. Baik dari tonase, ini akan berkaitan dengan tonase, dan yang paling penting adalah ekstraksi ini, ekstraksi minyaknya. Jadi begitu kita ngomong tonase produksi tanaman kelapa sawit, ya tidak bisa terlepas dari pupuk itu sendiri. Sebagai contoh, biasa kita memupuk 8 kg, kemudian gara-gara cash flow perusahaan, gara-gara pendapatan kecil dengan harga jual TBS yang rendah, maka pupuknya dikurangi menjadi 4 kilo atau setengah dari yang ada. Maka produksi beberapa tahun yang akan datang yang akan berantakan. Karena pengurangan pupuk ini bukan hanya sekedar mengurangi tonase saja. Ada dua hal yang seperti sudah jatuh tertimpa tangga adalah sebuah perusahaan yang mengurangi jatah pupuk itu sendiri. Kenapa? Tonasenya rendah, ini tonasenya menjadi rendah di tahun beberapa tahun dan ekstraksi juga rendah, double counter ini. Kenapa? Misalnya kita akan ngomong lah ya, bro. Karena sebuah perusahaan yang menghasilkan CPO adalah ngomong sebuah ton per hektar per tahun dari CPO yang ada. Ketika kita ngomongin CPO yang ada, maka ada dua faktor yang penting, yaitu adalah tonase dari buah itu sendiri. Yang kedua adalah persen dari ekstraksi. Ya ini, ketika pupuk itu tidak diberikan semestinya, maka yang terjadi tonase rendah, ekstraksi rendah, maka ton per hektar CPO yang ada ya akan tambah double rendah. Kenapa? Karena tonasenya sudah rendah. Sebagai contoh, biasanya kita tonase berada di kisaran 34 ton misalnya. Kemudian ekstraksi kita bisa ada 22 sampai 23%. Suatu ketika sebuah perusahaan kelapa sawit melakukan efisiensi pupuk, bahkan yang menjadi fatal adalah ketika meramu pupuknya, yang melakukan efisiensi tidak paham pupuk, ini akan menjadi lebih berbahaya lagi. Kita akan bahas satu dulu, yaitu adalah misalnya ini. Biasa kita dapat 34 ton ini, maka CPO yang ada, maka 34 ton dikalikan 22% saja. Nah ini, angkanya sudah berapa? Angkanya berarti kisarannya 6, ya. Kalau 22 ini sudah 6, sudah lumayan. Tapi ketika pupuk itu menjadi 4 kilo, ya jangan berharap, anggap aja 30 ton. Kemudian ekstraksi turun 20%. Karena maka CPO yang ada ya jelas 30 ton dikalikan 20%. Tinggal 6 ton. Pengurangan 1 ton CPO per hektar itu angkanya gede banget di sebuah perusahaan, Mas. Ini yang harus kita pahami. Maka ketika Mas nanti akan meninjau sebuah perusahaan atau mau melakukan riset tertentu di perusahaan, secara skala ekonomi pastikan kedua hal berkaitan dengan penunjang produksi jangan pernah diefisiensi. Kalau itu diefisiensi, rusak perusahaannya. Rusak, Mas, perusahaannya. Ini yang sering terjadi. Dan ketika pupuk dan herbisida sudah dilakukan efisiensi yang luar biasa, pengurangan yang luar biasa, imbasnya banyak. Pendapatan perusahaan semakin turun, perusahaan semakin mengetatkan yang ada. Mengetatkan yang ada ya tambah berantakan, lembur kurangi, semuanya akan dikurangi. Padahal dasarnya adalah pupuk yang tidak diberikan secara semestinya. Dan yang paling terakhir yang harus saya sampaikan, ini agak berapi-api ini, karena apa? Perusahaan ketika udah ngurangin pupuk, wassalamualaikum, itu nggak akan pernah bagus itu. Jadi ini yang harus saya sampaikan kepada Mas Andreas ya. Ini sorry sedikit emosional ini, karena kalau udah mengurangi seperti ini, yang ada pengetatan di mana-mana. Maka usahakan bahwa efisiensi yang ada perusahaan itu harus mendapatkan sebuah tinjauan yang benar. Jangan pernah mengurangi hak atas tanaman, karena mengurangi hak atas tanaman sama dengan mengurangi pendapatan kita. Dan ini tidak hanya untuk perusahaan, termasuk untuk petani-petani kita. Mengurangi hak antara mengurangi hak tanaman dalam artian mengurangi pupuk yang kita berikan, maka tanaman akan memberikan respon pemberian yang sedikit terhadap produksi itu sendiri. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Ini adalah efisiensi perusahaan yang paling fatal sebagai benang merahnya adalah ketika perusahaan melakukan efisiensi terhadap faktor penunjang produksi, disitulah awal mula petaka yang terjadi. Terima kasih, salam sehat bagi kita semuanya dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.